Banyak orang yang masih mulai ibadah dan mulai doanya dengan mengatakan begini, Tuhan layakkan aku. Itu sebenarnya perkataan itu sangat salah sebenarnya. Tetapi Tuhan tahulah hati kita. Kembali Roh Kudus akan intervensi dan lain sebagainya, akan mengucapkan yang benar. Harusnya sebenarnya kita mengatakan, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakkan. Bapak terima kasih buat anak-anak kami Tuhan, mengucap syukur buat titipan Tuhan yang paling berharga atas hidup ini. Kami punya tanggung jawab yang luar biasa, punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Kristus yang dahsyat. Sebabnya Tuhan pada hari ini ketika mereka mau belajar, ketika mereka mau mengerti, Tuhan buka hati mereka, pikiran mereka, dan aku percaya Tuhan bahwa Roh Kudus, hikmat Tuhan melengkapi hidup mereka. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Mereka tidak akan tersesat dan tidak akan kehilangan pegangan karena mereka memiliki Kristus dalam hidup mereka. Berkati orang tua mereka, berikan mereka hikmat untuk membesarkan anak-anak ini di dalam kasih karunia Tuhan. Lepaskan berkat-Mu, perlindungan kesehatan yang sempurna atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak ini Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Oke. Shalom Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai ayat 18. Haleluya. 2 Petrus 3 ini berbicara tentang sebuah pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan pertumbuhan di dalam Tuhan ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang dialami sendiri sama Petrus. Dan dia dengan detail mengatakan sebuah prinsip yang dia alami dalam hidupnya karena dia melakukan sebuah kesalahan yang mungkin saat itu sesuatu yang fatal. Karena dia menyangkal gurunya sendiri, Tuhannya sendiri. Tetapi setelah Yesus bangkit, there is no condemnation, tidak ada lagi penuduhan. Dan itu yang kemudian Yesus berikan kepada dia, bahkan akhirnya dia menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Petrus menuliskan sebuah prinsip yang luar biasa hebatnya bagi kita. Sebagai orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sisa hidup kita itu kita harus pakai sampai nanti kita dipanggil Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tadi kita doain anak-anak ini dan yes, mereka akan bertumbuh dan kita memberikan tanggung jawab kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan mereka arahan dan lain sebagainya. Supaya kita tidak melihat kehidupan yang tersesat. Jadi firman Tuhan katakan begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Itu sebabnya yang harus terjadi adalah bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau tidak mau tersesat, kalau nggak mau kehilangan pegangan, bertumbuhnya di dalam kasih karunia. Bukan yang lain. Bukan Injil kemakmuran, nggak ada Injil kemakmuran. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita kalau bahas ini bisa terlalu panjang. Saya kasih sebuah contoh ya. Peristiwa-peristiwa di mana kita mungkin nggak sadar, kita berdoa dan kita mengatakan sesuatu dan akhirnya tanpa kita sadari kita menuduh diri kita sendiri. Contohnya gini. Seringkali saya masih dapati dan ini saya terus kasih tahu sama jemaat supaya mengubahlah kalimat-kalimat berdoa. Saya paham bahwa kalau kita salah berdoa, salah mengucap karena kita cuma sekedar ikut-ikutan, Roh Kudus yang berdoa bagi kita untuk memberitahu isi hati kita kepada Tuhan. Yes, Dia sangat baik, Dia sangat luar biasa dan Tuhan juga tahu hati kita. Masalahnya adalah ketika kita mulai salah mengerti, tanpa kita sadari kita kasih tahu diri kita sendiri bahwa saya seperti itu dan akhirnya kita merasa tertuduh, merasa dihakimi dan seterusnya dan seterusnya. Contoh, banyak orang yang masih mulai ibadah dan mulai doanya dengan mengatakan begini, Tuhan layakkan aku. Itu sebenarnya perkataan itu sangat salah sebenarnya. Tetapi Tuhan tahulah hati kita. Kembali Roh Kudus akan intervensi dan lain sebagainya, akan mengucapkan yang benar. Harusnya sebenarnya kita mengatakan, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakkan. Karena dia sudah katakan selesai di kayu salib. Ribuan tahun yang lalu,
ribuan tahun yang lalu, ada seorang imam besar namanya Harun yang harus masuk ke dalam ruang yang paling mengerikan di dunia ini, yaitu ruang Maha Kudus. Ironisnya ruangan itu adalah perjumpaan antara manusia dan Tuhan. Dan hari itu, ketika dia masuk ke dalam ruang pendamaian itu, hari itu disebut The Atonement Day, hari pendamaian. Menurut sejarah, imam besar Harun ketika mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang tujuannya adalah memperdamaikan Tuhan dengan manusia, dia harus bersih-bersih, bersihin dirinya. Ada kemungkinan 18 sampai 20 korban-korban yang harus dia lakukan. Karena ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sakral yang luar biasa itu, di situ akan ditemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang, di Ark of Covenant adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Kita kalau bahas itu bisa terlalu panjang. Ada tutup pendamaian. Di dalamnya ada apa? Ada roti mana, ada tongkat Harun, sama ada 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Tuhan. Itu adalah lambang daripada pemberontakan manusia terhadap provisi Tuhan, terhadap kepemimpinan Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Di atasnya ada pendamaian. Jadi semua pemberontakan itu taruh di dalam. Di atas tabut perjanjian ada tutup, itu namanya tutup pendamaian. Di atasnya ada malaikat kerub atau lambang daripada malaikat kerub. Di atasnya persis. Imam besar Harun waktu masuk, dia bawa darah hewan. Dia masuk, dia percikan darah hewan itu di atas the cherub wings. Sayap itu. Dia percikan, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan melihat manusia, melihat Harun dari lensa hukum Taurat. Lensa hukum. Kalau kamu gak kudus, kamu mati. Kalau kamu gak kudus, kamu mati. Jadi ada kemungkinan besar Harun semalam sebelumnya ada selamatan di rumahnya, tumpengan. Karena ada kemungkinan besar dia mati di situ. Itu sebabnya dia ada tali di kakinya, sama ada lonceng. Kalau temannya ngecek, ding 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 ding, dia nggak respon, ada kemungkinan dia udah jadi jenazah di dalam. Jenazahnya harus ditarik dari luar. Karena temannya juga nggak berani masuk ke dalam. Masuk ke dalam zaman kasih karunia ketika Yesus hadir, dia yang menjadi imam besar. Dia masuk berhadapan dengan Bapa di surga tidak membawa darah hewan. Dia membawa darahnya sendiri. Dan dia lakukan bukan sekali setahun, dia lakukan sekali untuk selamanya. Dan ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, tabir bait Allah terbelah 2. Pernyataan kepada kita semuanya bahwa kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi, kalau masih dengar orang bilang gini, apalagi kalau misalnya ada teman dan lain sebagainya, aduh gue gak mau ke gereja lah, gue masih banyak dosa nih, banyak kan suka orang ngomong begitu. Orang gak perlu bersih-bersih lagi sebelum mau mandi lah. Lu ngapain? Gue lagi seka-seka, lu ngapain mandi? Ngapain lu seka-seka? Itu masih dibawa ke zaman ini. Orang masih mau bersih-bersih ketika berhadapan sama Tuhan. Yang padahal sebenarnya ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita dibersihkan sama dia. Itu sebabnya narasi-narasi seperti Tuhan layakan aku dan lain sebagainya, itu akhirnya menuduh diri kita sendiri. Kemudian salah satu juga pengertian tentang kasih karunia adalah saya ini hidup taat hari ini bukan untuk supaya saya dilayakan sama Tuhan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakan sama Tuhan. Itu makanya saya taat. Langsung membuat perbedaan yang luar biasa. Langsung di dalam doa kita semua kalimat yang berubah itu tidak lagi menuduh kita, orientasinya langsung sebuah keselamatan dan kemerdekaan. Selalu gitu. Selalu gitu. Nah, bertumbuh di dalam kasih karunia supaya tidak tersesat, supaya tidak kehilangan pegangan. Yang biasanya tersesat sama kehilangan pegangan siapa? Anak kecil. Tanggal 16 Desember bulan depan ini anak saya Raina wisuda. Kenapa orang tua bersuka cita ketika anak wisuda? Karena gak usah bayar uang sekolah lagi. Saya bilang sama dia, Kak, kamu kerja ya Kak abis ini? Oke. Tanggal 13 kita berangkat, dia wisuda. Waktu dia masih kecil, ini adalah anak yang paling gampang melepaskan diri dan hilang di mall. Berkali-kali dia bilang, Dad please let me go, please let me go. Nah, enggak, kamu berkali-kali dilepasin tangan, kamu kabur. Enggak, I promise, please. Oke. Dia beneran janji sih, 5 menit pertama dia gak kemana-mana. Dia diam, setelah udah 5 menit dia kabur. Kalau dimarahin dia bilang gini, kan tadi udah di situ 5 menit. Janjinya cuma 5 menit, dia bilang gitu. Dan setiap kali dia pergi, saya sering sekali mendapat panggilan dari meja informasi di mall. Bapak Billy Lantang ditunggu anaknya di meja informasi. Sering udah. Ntar dia duduk di situ dengan kakinya begini-begini, hai gitu. Saya gak bisa marah. Satu hari dia hilang di mall, mallnya tidak punya meja info. Bingung saya. Karena dia selalu ke situ. Dan itu biasanya letaknya di depan lobi utama. Ini anak cukup pandai lah. Dia tahulah kemana dia harus lari. Aduh, gak ada meja info.
Langsung beberapa saat setelah itu saya dapat telepon. Dad, aku sudah di rumah. Gimana caranya? Naik taksi. Habisnya nggak ada meja info. Tersesat dan kehilangan pegangan, itu anak kecil. Makanya nggak berarti usia kita, status kita dan lain sebagainya kita nggak akan kehilangan pegangan. Saya dalam 2 tahun terakhir ini, saya dan istri saya melayani banyak orang, beberapa hamba Tuhan bahkan yang kehilangan pegangan, kehilangan, tersesat lah istilahnya. Tidak bertumbuh, dia nyadar akhirnya, gue gak bertumbuh ternyata. Amsal 20 ayat yang kelima, ini ayat yang luar biasa sebenarnya. Dan seringkali dihotbahkan dalam konteks yang berbeda mungkin ya. Tapi artinya sebenarnya bukan itu ya. Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan itu etsah. Etsah itu artinya firman Tuhan yang udah ke-download, yang udah pernah kita terima. Rancangan itu adalah firman yang pernah kita baca atau kita dengar. Kemudian dikatakan orang yang pandai tahu menimbanya. Menimba tuh dalah. Dalah tuh berarti mengambil sesuatu dari dalam ditarik ke permukaan. Nah, pandai ini luar biasa artinya. Pandai itu orang yang pandai adalah orang yang tabun bahasa aslinya. Itu artinya adalah cakap berargumentasi. Nah loh, berargumentasi sama siapa? Ternyata penulis Amsal ini lagi memberitahu kepada kita bahwa orang yang pandai adalah orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Dia hanya kerjanya cuma bisa mengaum-ngaum, berusaha lah membohongi kita di pikiran kita. Roh Kudus setiap hari bicara di hati, dua-dua suara itu ketemu di hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan. Kita, tiap hari. Setiap hari. Oke? Nah, orang yang tabun adalah orang yang begini nih. Waktu dia udah terima Yesus, kita udah terima Yesus sebagai juru selamat kita. Saya waktu terima Yesus tahun 98, saya dinyatakan oleh Alkitab lahir baru. Yang lahir baru dari seorang Billy Lantang di tahun 98, itu bukan tubuhnya. Bukan jiwanya. Yang lahir baru rohnya. Tubuhnya tetap sama, habis lahir baru lihat kaca ya tetap aja gak ada rambutnya. Berharap tumbuh tapi gak tumbuh. Sudah rontok semua. Sedih juga kalau lihat foto zaman dulu ya, gondrong soalnya. Tapi kata istri saya jelek, ya bagus lah. Anak-anak saya waktu lahir saya udah begini, jadi bagi mereka pria normal ya begini. Itu menurut mereka ya. Jadi tubuhnya tetap sama, jiwanya juga tetap sama. Jiwanya in progress. Kurang tepat lah kalau sama. In progress. Under construction. Karena jiwa itu ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Semua ada di situ. Di dalam jiwa. Jadi yang lahir baru tuh rohnya. Nah waktu saya lahir baru di tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Udah penuh sampah. Sangat penuh dengan sampah. Jadi waktu lahir baru, yang baru lahir kan rohnya. Kalau rohnya gak dikasih makan, lambat laun tetap aja saya akan hidup dikuasai sama jiwa saya yang penuh sampah. Gitu loh. Kasih makan roh itu kan berarti kan baca firman, tekun dalam Tuhan, belajar menabur kebenaran, kemudian intim sama Tuhan, itu kasih makan. Kasih makan rohnya. Saya baru berkhotbah untuk supaya jemaat kalau pagi-pagi jangan cek HP, maksudnya jangan cek status apa Instagram apa segala macam kalau pagi-pagi untuk baca renungan. Besoknya di rumah saya ditegur sama Tuhan pagi malam-malam. Antara kulkas sama pintu kamar itu sering banget terjadi perbincangan antara saya dengan Tuhan ketika semua udah gelap, semua udah pada tidur malam-malam. Lagi ambil gelas, mau masuk kamar, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kemarin kan kamu baru khotbahin di gereja, suruh jemaat baca-baca firman, betul. Terus kamu sekarang tulis dong renungan harian. Hah? Renungan harian? Berarti tiap hari? Iya. Oh, enak aja, mau ah. Gue sibuk juga. Tulis. Itu kan firmannya aku, kamu tinggal tulis. Ya tapi kan aku yang nulis. Ya, tapi kan firman aku. Ya tapi kan aku yang capek. Bilang gitu. Tapi kan aku yang suruh. Berdebat, akhirnya nyerah. Besoknya kasih tahu istri saya. Sayang, Tuhan bilang harus terus tulis renungan harian tiap hari. Nah loh, tapi ya udahlah kalau Tuhan suruh ya udah gitu. Dia senang-senang aja. Tiba-tiba saya bilang gini, iya aku yang tulis, kamu yang ngedit. Enak aja. Enggak kalau gitu nggak mau. Pokoknya awalnya masih debat-debat, akhirnya nyerah dia. Saya akhirnya menulis renungan harian dari bulan Mei tahun 2020 sampai hari ini. Puji Tuhan sudah 900 renungan yang ditulis. Dan hari-hari yang paling capek tulis renungan adalah hari Minggu. Nanti saya pulang ke rumah jam 8 malam nih habis ini. Karena ada ibadah-ibadah lagi habis ini.
Malam hari ketika udah letih, udah capek, masih harus tulis renungan karena udah harus diposting sebelum pagi. Yang saya terima dari orang-orang, ada yang bilang gini, Pak, tadinya saya mau bunuh diri nggak jadi. Pak, tadinya saya lagi mau keselingkuhan saya udah di stasiun MRT, saya pulang Pak. Karena baca renungan-renungan singkat. Orang mau bunuh diri, nggak ada waktu nonton khotbah 40 menit. Bacanya sesuatu yang singkat-singkat. Akhirnya apa? Terjadilah hal-hal seperti begitu. Nah, kehidupan ini ketika kita lagi baru bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita nggak kasih makan roh kita seperti begitu, kita akan terus dipimpin sama jiwa kita yang penuh sampah. Akhirnya kehidupan kita nggak pernah beres-beres. Itu sebabnya menjadi sebuah kebodohan. Coba lihat ini, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jangan berpikir bahwa ayat ini buat orang dunia ya. Ini ayat buat kita juga yang punya sisi duniawi. Ya, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Sesuatu kebodohan, karena ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi prinsipnya gini, semua yang kita tidak paham akan jadi sebuah kebodohan. Contoh, saya nggak paham dunia lukisan. Jadi ketika teman saya bilang, Bill ini lukisan harganya 1M. Hah? 1M? Jadi kebodohan bagi saya. Karena saya nggak paham. Terus bagi saya gini, ini udah kayak cat tumpah, abstrak banget gitu. Terus dalam hati gini, jelek banget sih dalam hati gitu ya. Terus dia bilang gini, lu lihat lebih dalam ada maknanya. Saya lihat lebih dalam, pusing, nggak ngerti. Terus menjadi kebodohan bagi saya ketika dia bilang, ini udah ada yang beli. Hah? Dalam hati ya, jelek kayak begini ada yang beli 1M, buat apa coba? Kebodohan karena nggak paham. Sama aja nih kalau saya cerita sama Bapak Ibu tentang hobi saya, pasti jadi kebodohan juga. Saya kolektor pesawat terbang, saya punya 350 pesawat terbang, mainan jangan kaget. Kayak banget tuh hamba Tuhan, kalah Garuda. Saya punya 350 pesawat terbang yang saya koleksi tiap bulan lah sebenarnya. Saya salah satu kolektor maskapai Indonesia terlengkap lah. Saya punya tuh Borak, Mandala, Sempati, semua yang zaman-zaman dulu. Yang milenial pasti pada bingung. Apaan tuh? Bukan merek air minum ya Dek. Itu maskapai dulu ada namanya gitu-gituan. Nah, minggu lalu ada teman saya datang ke rumah. Senyawa lah sama saya, suka pesawat. Lu melihat koleksi gue gak? Ayo mau. Dia masuk ke kamar. Dia bilang, gokil, lu punya Fokker 27, Fokker 28, Fisker Viscount, Hawker Siddeley, lu punya kayak gitu. Gak ngerti kan? Itu jenis-jenis pesawatnya. Nyambung ngomongnya sama saya. Tadi sebelum ke sini, saya ada ibadah di GB-nya Pak Niko di JCC. Saya punya teman baik di sana namanya Kapten Edward Lembong, seorang pilot senior. Tadi saya janjian sama dia, hari Selasa ini kita mau ke flight simulatornya dia. Saya mau diajarin lagi terbangin pesawat. Saya punya sertifikat dari Boeing terbangin pesawat. Karena saking sukanya, saya pernah ke pabriknya Boeing, masuk ke dalam, ngobrol sama engineer-nya tuh. Saking sukanya, itu sisi lain saya tuh. Kalau udah gak jadi hamba Tuhan, jadi pilot kali saya. Saya kalau di Terminal 3 di Soekarno-Hatta, kalau lagi ada delay, saya gak masalah. Saya beli kopi, beli roti, duduk di kaca besar, lihat pesawat turun naik, gak masalah. Terapi bagi saya. Teman saya bilang, lu aneh banget sih. Asal pesawatnya tidak parkir, gue senang liatin pesawat turun naik. Karena bagi saya suka dunia aviasi. Teman pilot banyak. Seneng banget nih, hari Selasa nih I cannot wait gitu. Saya mau flight simulator belajar lagi, mengasah lagi ilmu terbangin pesawat. Tadi dia udah bilang, Bill jam 3 ya datang, oke siap Cap. Belajar lagi, seneng banget saya. Nah ini kalau saya berkisah begini, kalau yang masih gak ngerti kan kebodohan. Saya punya airport loh, mainan jangan kaget. Kecil lucu tuh airport-airportnya. Detail pesawatnya nih saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Jakarta platnya depannya apa? B kan? Tahu nggak kalau ke airport lagi, kalau naik pesawat lagi ya, lihat di belakang, itu ada tulisan PK, itu bukan persembahan kasih, bukan. PK, strip sekian-sekian. Itu artinya pesawat kalau tulisannya PK itu berasal dari Indonesia. Nah baru tahu ya. Kalau N itu berasal dari Amerika, itu plat mobilnya. Tuh ada semua, tuh sampai kayak gitu-gitu saya tahu detail. Saya bisa tahu tuh ngeliatin nomor registrasi di belakang. Saya punya app-nya, saya tinggal masukin, langsung keluar tuh pesawat dibuat tahun berapa, sebelum kesini kemana aja, pesawatnya udah dipunya nama sama maskapai apa, saya tahu detail semuanya. Jadi pas mau terbang, 10 tahun nih pesawat usianya. Kadang-kadang terlalu banyak detail, terlalu ngeri juga sih ya. Kadang-kadang, masih 2 tahun nih pesawat. Saya punya pesawat lagi di luar kota, ada pesawat saya mau datang untuk ngantar saya pulang, saya tahu tuh pesawat yang mana. Lihat flight radar namanya. Tahu tuh pesawatnya lagi di mana. Tuh saya ngomong banyak, Mbak delay ya. Kok tahu sih Pak flight radar? Ih kok Bapak sampai tahu kayak gitu-gitu? Tahu dong. Lama-lama direktur angkasa pura nih saya.
Suka banget soalnya tuh. Jadi nggak kebodohan. Nah, firman Tuhan ngajarin kayak gini nih, ngajarin kayak gini. Yesus ngajarin supaya kita punya hati hamba sebenarnya. Kemudian paradoks Alkitab juga ngajarin imamat rajani. Itu maksudnya hatinya hamba, perilakunya rajani. Nah, ini jadi kebodohan nih bagi orang-orang yang nggak mau bertumbuh, nggak mau mengerti firman Tuhan. Jadi gini, contohnya gini, jangan dibalik ya. Kalau dibalik, hatinya rajani, luarnya hamba, jadi orang sombong. Ketemu sama orang yang nyebelin, orang yang melukai hati kita belaga-belaga baik. Oh iya, pas udah lewat, dasar botak nyebelin loh gitu. Hatinya rajani. Jadi karena kita udah diajarin sama firman Tuhan, udah harus melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tadinya kita nggak paham, ketika kita udah mulai tahu, mulai paham, lakukanlah. Jangan jadikan itu kebodohan. Contoh, besok atau nanti keluar dari ibadah, mall kan, ketemu sama orang yang nyebelin, yang pernah melukai hati kita. Tegur duluan. Bro, dia buang muka. Kalau dia sampai buang muka, biarin aja. Sakit hati nggak? Tersinggung nggak? Pasti. Biarin aja. Kalau saya dada sendiri, nggak apa-apa. Aduh. Kita lagi jadi orang tabun tuh. Pas mau negor kan, daging bilang nggak, enak aja. Orang bukan gue yang salah juga. Lu juga yang dimin gue. Ngapain gue tegur lu gitu kan? Itu jadi orang tabun tuh. Kita lagi berargumentasi sama diri sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Yohanes mengatakan, Yohanes 13 ayat 34, kasihlah sesama manusia seperti aku mengasihimu. Bukan seperti orang itu mengasihimu. Yang paling berat adalah, udah kita tegur dia buang muka, kita ketemu sama temen yang kenal juga sama dia. Kita pengen ngapain langsung? Lu tahu nggak? Awalnya gue baru ketemu sama dia, serius loh, iya, gue dicuekin. Gue udah rendahin hati bro, dicuekin gue. Pantesan bisnisnya hancur, Tuhan gak berkenan sama dia. Pantesan tuh orang kayak begini-begini, udah ngakimin semuanya. Kita abis ketemu sama orang, dan kita dicuekin sama dia. Kita ketemu teman kita, udah di ujung mulut pengen ngucap, stop, perilaku rajani, hatinya hamba. Susah gak? Susah banget. Dan bagi banyak orang itu kebodohan. Enak aja pak. Dan yang paling unik biasanya ya, udah kita dicuekin, kita didiemin, besoknya ketemu lagi. Ketemu lagi dan kita harus negor lagi. Bahkan kita tegur, dicuekin terus, lama-lama bilangnya sama dia, lu makin cuekin gue, kita dipertemukan terus loh sama Tuhan. Udah sapa aja balik gitu. Bagi banyak orang kebodohan, suami istri yang datang ke saya sama istri saya ketika kita bilang, ayo pak, bu minta maaf duluan, enak aja pak, kan dia yang salah. Kebodohan bagi dia. Ibrani pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan begini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ada orang datang ke gedung gereja, sama-sama dengar khotbah. Ada yang pulang gak bertumbuh, ada yang pulang bertumbuh. Ada yang gak berguna, firman gak berguna bagi dia. Dan harusnya kita malu kalau baca Lukas 2 ayat 52. Dr. Lukas menulis dengan cukup detail, dia kasih tahu begini. Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar fisiknya. Kemudian dia katakan begini, dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus aja dengan casingnya manusia bertumbuh di dalam kerohaniannya. Saya suka dengan pernyataan Daud ketika dia mengatakan di Mazmur 131 ayat yang kedua. Dan ini menjadi doa saya hari lepas hari. Ini yang dia katakan tentang dirinya sendiri. Mazmur 131 ayat 2 mengatakan begini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa sambungin lagi yang penuh sampah. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Jiwaku ini penuh dengan ketergantungan sama susu. Kalau diperhadapkan sama sebuah keputusan, paling nyaman dan enak untuk melakukan sesuai sama kehendakku lah pasti. Di situ aku menjadi orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri ketika ada kebenaran yang menyatakan bahwa jangan ya itu salah nak. Tapi Tuhan berat banget, Tuhan lakukan kebenaran Tuhan. Daud lagi memberitahu kepada dia, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Dan aku mau melepaskan ketergantungan sama susu supaya aku bertumbuh di dalam Tuhan.
1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Saya nggak mau sampai Tuhan berbicara kepada saya seperti Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan, aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya nggak mau Tuhan ngomong gitu sama saya. Bill, aku kalau ngomong sama kamu tentang masalah, kamu nggak bisa terima. Pikiranmu masih duniawi, kamu masih begini dan kamu anakku, yes. Tapi kamu masih belum bisa terimanya. Dan alhasil yang terjadi apa? Semua titipan yang indah yang Tuhan tadinya mau titipkan dalam hidup saya untuk saya kelola dengan sebaik-baiknya, ditunda. Makanya di toko Lego ya, itu box-boxnya tulisannya gini, 1 sampai 3, 4 sampai 8, 10 sampai 12, 16 tahun ke atas. Untuk memberikan panduan kepada orang tuanya, kalau anaknya 2 tahun jangan dikasih Lego yang 16 tahun ke atas. Tuhan juga punya titipan-titipan yang dahsyat untuk kita kelola dalam hidup ini. Dia akan lihat kalau kamu belum dewasa, kalau aku ngomong dan kamu masih belum bisa menerima ini sebagai suatu kebenaran, nanti dulu, kamu gak akan bisa kelola dengan baik dan benar. Itu sebabnya Ibrani 5 ayat 13 ayat cukup vulgar sebenarnya. Dan saya suka ayat-ayat seperti begini. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kamu masih perlu susu, kamu tidak bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Kenapa? Karena sebab orang itu pribadi itu adalah anak kecil. Mana bisa terima? Gitu loh. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini ya. Ini perbedaan di antara bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam dulu yang namanya hukum Taurat. Kejadian 3 ayat 10, semua perjanjian lama kalau Bapak Ibu baca, yang serba fisik akan dimasukkan ke dalam hidupnya manusia. Ya. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi fisik, telanjang, bersembunyi, takut sama Tuhan kalau jatuh dalam dosa. Masuk ke dalam perjanjian baru, ini adalah prinsip yang luar biasa dan bawa ini pulang, bawa ini ke rumah kita masing-masing. Jangan sekedar hanya baca Alkitab, biarkan Alkitab baca kita. Dan ketika Alkitab baca kita, kalau ada suara-suara penuduhan, diingatkan sama masa lalu, ya, dan hal-hal seperti begitu dihakimi, itu bukan dari Tuhan. Tuhan Roh Kudus akan menginsafkan kita dengan kasih karunia, bukan menuduh kita. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Tuh, firman itu akan memisahkan jiwa dan roh. Firman akan membantu kita menjadi orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri, memisahkan apa yang sampah di dalam jiwa dan kebenaran yang ada di dalam roh. Untuk kita ambil keputusan. Sendi-sendi dan sumsum sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang, keluar lagi kalimat ini, dan terbuka di depan matanya, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Dulu secara fisik, sekarang yang telanjang dibuka sama Tuhan hati kita. Sampai kelihatan sampai ke dalam, trakelizo bahasa aslinya. Kalau baca firman, biarkan firman baca kita. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Saya nggak mau berdiri di depan sini mengajar kebenaran firman Tuhan dan seolah-olah udah paling benar, nggak. Saya pun bertumbuh, kita semua bertumbuh, saya manusia juga. Tahun lalu anak saya, Keaton ini masih sekolah online. Dan kedua anak saya, dua-duanya paling gak suka sama pelajaran matematika. Nurun dari saya. Sampai-sampai mereka pernah bilang begini, siapa sih yang menciptakan matematika kurang kerjaan? Sampai-sampai mereka juga pernah bilang begini, apakah kita gak punya suara untuk ngomong sama gurunya? Kalau udah ngerti penambahan, pengulangan, pembagian, cukup. Yang lain-lainnya gak perlu, itu juga ntar gak dipakai katanya gitu, enak aja. Ya kan banyak juga orang yang pakai. Tapi kan kita enggak katanya gitu. Jadi anak saya ini kalau ujian matematika suka jeblok. Jadi angkanya kan 60. Dia biasa dapat 57, 54 gitu ya. Yang terjadi adalah remedial. Tetapi setiap remedial, setiap diuji ulang, dia biasanya bisa. Biasanya itu dapat angkanya jadi 67, 70 gitu. Jadi remedial, karena dia belajar lagi gitu ya. Dia belajar lagi. Jadi waktu kemarin lagi pandemi, waktu lagi online, dia selesai ujian, dia kasih tahu sama saya, dia dapat 57, saya bilang, ya gimana? Dia bilang, susah banget Dad, algebra susah banget. Ya oke lah, belajar ya Dek. Kan seperti biasa kamu juga pasti bagus angkanya habis itu. Ya udah belajar. Di hari dia remedial, malamnya mesbah keluarga,
Dia masuk ke kamar saya langsung nanya dong. Gimana dek? 67, 70? Mukanya udah mesem. Aduh, kenapa nih? 43 dek. Hah? 43? Kok makin jelek dek? Lu susah banget dek. Lu hancur banget ya bener-bener. Aku bener-bener gak ngerti deh pokoknya. Susahnya minta ampun. Padahal waktu dikasih pelajaran sama gurunya lagi untuk persiapan remedial tuh, aku bisa gitu loh. Tapi soalnya pas keluar beda semua. Susah banget 43. Terus saya bilang gini, ya udahlah mau ngapain? Saya tahu dia tanggung jawab kok, dia belajar gitu ya. Terus ya udah, terus dia mulai cerita nih tentang apa yang terjadi waktu lagi ujian. Dia mulai ngomong-ngomong gitu, dia bilang gini, ya kalau lagi ujian di online, kalau lagi musim pandemi enak juga ya. Kenapa? Tadi miss-nya tuh ada meeting katanya. Terus Zoom-nya dimatiin sama dia. Jadi kita nih anak-anak bisa, kayak aku nih keluar kamar, ngambil cemilan, ngambil kopi lah. Jadi sambil ujian sambil nyemil. Enak juga kalau di kelas yang bener kan mana bisa, dia bilang gitu. Dia lagi cerita soal begitu, saya pikirannya beda. Miss-nya matiin Zoom. Karena mau meeting. Iya. Kamu kenapa gak buka buku dek? Kalau kamu buka buku, kamu dapat 80 dek. Dia bilang gini, gak boleh kan ujian. Siapa bilang gak boleh? Saya ngomong gitu karena dulu saya jagoan nyontek. Emang gurunya bilang dek, waktu sebelum dia tutup Zoom-nya? Enggak. Itu berarti dia kasih kode sama kamu. Kamu boleh buka buku. Gak boleh dek, namanya juga ujian, saya gak puas. Saya tanya lebih detail lagi. Oke. Sekarang jelasin sama Dedi. Tadi sebelum Miss-nya mau meeting, emang dia bilang, anak-anak, Miss mau matiin Zoom, anak-anak abis ini jangan buka buku loh ya. Ujian jujur ya anak-anak ya. Emang dia ngomong gitu? Enggak, itu kode keras deh. Harusnya kamu buka, kamu rugi tau enggak. Lain kali panggil Dedi yang bukain deh bukunya. Rugi banget, saya bilang gitu. Saya masih gak puas juga. Minggu depannya ambil raport online. Ketemu sama gurunya, online. Saya tanya, Miss, itu kemarin pas lagi ujian Zoom, kan Miss meeting ya, Zoom mati ya. Itu berarti anak-anak boleh buka buku dong ya? Oh gak boleh dong Pak, namanya juga ujian. Masih gak puas terus nih saya nih. Miss gini Miss, waktu Miss matiin Zoom, Miss kan gak kasih tahu anak-anak kan Miss. Berarti otomatis anak-anak boleh dong ya sebenarnya buka buku ya, legal aja dong. Gak boleh dong Pak, saya gak kasih tahu karena anak-anak penuh dengan integritas. Anak-anak jujur Pak, anak-anak udah pasti gak begitu, jadi saya gak perlu kasih tahu Pak. Oh gitu, emang ada apa Pak? Oh enggak ada apa-apa. Malu sendiri, lebih malu lagi ketika dia bilang gini, Pak kapan lagi khotbah di sini? Nah loh. Di malam hari, saya minta maaf sama anak saya. Dan ketika saya minta maaf sama dia, saya gak pernah lupa dia bilang gini sama saya. Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku gak jujur. Waktu dia ngomong gitu istri saya lewat. Rasain loh. Emang enak jadi sama Tuhan. Ngajarin anak bohong, nyontek. Kan maksudnya bagus, biar angkanya bagus. Ya gak gitu kali caranya. Saya mengalami momen trakelizo, saya dibukain sama Tuhan. Saya rasa tertuduh, dihakimi sama Tuhan enggak. Kasih karunia cukup bagi hidup kita. Dia bilang gini sama saya. Belajar Bill, sampai kapanpun jangan buka celah. Malu tuh kamu belajar sama anakmu. Status, usia gak ngaruh. Bertumbuh di dalam kasih karunia di semua aspek hidupmu. Supaya kamu gak tersesat. Supaya kamu gak kehilangan pegangan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini ya Tuhan. Dan inilah deklarasi kami kepada Tuhan. Kami mau senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kami tidak tersesat, kami tidak kehilangan pegangan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami betul-betul Tuhan tidak tergantung sama susu lagi. Karena kami tahu jiwa kami ini penuh sampah Tuhan. Dan kami harus mengambil keputusan hari lepas hari. Supaya kami tidak dipengaruhi sama pengaruh-pengaruh dunia yang sudah mungkin terdownload ke dalam pikiran dan hati kami. Hari ini kami menjadi orang yang tabun, orang yang cakap berargumentasi karena pimpinan Roh Kudus. Supaya kami mengambil keputusan yang benar. Dan kebenaran firman Tuhan bukan jadi kebodohan bagi kami. Karena kami memahaminya dengan sepenuhnya ya Tuhan. Terangi hati kami. Terangi tindakan dan perkataan kami ya Tuhan. Supaya kami hidup ini betul-betul mempunyai hati hamba dan perilaku rajani. Dalam apapun yang kami lakukan. Meteraikan firman ini. Karena kami sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus.
Terima kasih Bapak, hamba-Mu stop sampai di sini, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami Tuhan, hidupnya penuh dengan kesaksian. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.